Salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita agar kita bertumbuh di dalam banyak aspek dalam hidup ini. Kita akan belajar mengenal tentang klaustrofobia, ketakutan pada ruang sempit, yaitu klaustrofobia. Bacanya agak susah ya. Klaustrofobia adalah kondisi di mana seseorang memiliki rasa cemas berlebihan terhadap ruangan sempit dan tertutup, seperti lift, gudang bawah tanah, terowongan, atau alat scan MRI. Tak jarang fobia ruang sempit ini membuat penderitanya kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga perlu ditangani dengan tepat. Lantas, bagaimana cara mengatasi klaustrofobia? Ketahui selengkapnya di bawah ini. Apa itu klaustrofobia? Klaustrofobia adalah jenis fobia yang membuat penderitanya memiliki rasa takut berlebihan saat berada di ruangan sempit dan tertutup. Pada dasarnya, mereka takut ketika terperangkap di ruang tertutup dan merasa terancam, merupakan hal yang normal. Akan tetapi, pengidap klaustrofobia akan merasa ketakutan setiap berada di ruang sempit, meski tanpa ancaman yang berbahaya. Klaustrofobia dapat dipicu oleh berbagai situasi seperti berada di dalam ruangan tertutup dan banyak orang, naik pesawat terbang atau mobil kecil, menjalani MRI atau CT scan, melewati terowongan, dan lain sebagainya. Ketika berada di situasi tersebut, pengidapnya akan mengalami gangguan cemas hingga serangan panik. Penyebab klaustrofobia. Belum diketahui secara pasti apa penyebab klaustrofobia, namun kondisi ini diduga kuat berkaitan dengan faktor lingkungan. Sebagian besar penderita klaustrofobia adalah pengalaman traumatis di masa lalu, seperti pernah terjebak di ruangan tertutup dalam waktu lama, pernah dihukum dan dikurung dalam ruangan yang sempit saat kecil, pernah mengalami turbulensi saat berada di pesawat, pernah ditinggalkan di ruangan sempit sendirian, misalnya lemari, pernah menjadi korban perundungan atau penculikan. Faktor resiko klaustrofobia. Selain sejumlah penyebab di atas, beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami klaustrofobia adalah sebagai berikut. Berjenis kelamin perempuan, pernah mengalami kejadian traumatis seperti pelecehan, memiliki keluarga dalam riwayat fobia yang sama, mengidap jenis fobia lain. Gejala klaustrofobia. Gejala utama klaustrofobia adalah rasa takut atau serangan panik yang tiba-tiba muncul ketika berada di ruang sempit dan tertutup. Pada kondisi tersebut, pengidap akan merasa ketakutan dan frustasi karena tidak mampu melakukan apapun agar bisa keluar dari situasi tersebut. Selain rasa takut dan cemas, beberapa gejala fisik yang biasanya dialami oleh pengidap klaustrofobia adalah sebagai berikut. Sesak nafas atau kesulitan bernafas, gemetar dan berkeringat dingin, kesemutan atau mati rasa, telinga berdengung, merasa ingin pingsan, kepanasan atau kedinginan, mual dan mulut kering, merasa kebingungan atau disorientasi, nyeri kepala dan pusing, denyut jantung yang meningkat. Apabila klaustrofobia yang dialami sudah tergolong parah, maka beberapa kondisi akan muncul, di antaranya ketakutan hingga mengalami pingsan, kehilangan kontrol, timbul rasa ngeri, ketakutan akan kematian, histeri atau panik. Diagnosis klaustrofobia. Sebelum menegakkan diagnosis, dokter akan melakukan tanya jawab mengenai gejala dan riwayat kesehatan serta traumatis yang dialami pasien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Dalam menegakkan diagnosis, dokter akan menjalankan pemeriksaan penunjang menggunakan kriteria DSM-5 atau The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Menurut kriteria tersebut, seseorang dikatakan mengalami klaustrofobia jika mengalami beberapa kondisi berikut. Mengalami gejala-gejala klaustrofobia yang sudah berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Mengalami rasa takut dan cemas hingga mengganggu penderitanya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selalu menghindari ruangan sempit dan tertutup, misalnya lebih memilih menggunakan tangga daripada lift. Merasakan cemas meskipun hanya membayangkan berada di ruangan sempit dan tertutup. Tidak mengalami kondisi lain yang menyebabkan rasa takut dan cemas. Cara mengatasinya ada beberapa. Flooding. Flooding adalah salah satu metode penyembuhan klaustrofobia yang dilakukan dengan meminta pasien memasuki ruangan sempit yang menjadi pemicu rasa cemas dan takut. Pasien akan diminta bertahan dalam ruangan tersebut hingga rasa cemasnya menghilang. Metode ini bertujuan menyadarkan pasien
bahwa tidak ada hal yang berbahaya yang akan menyerang atau menyakitinya, sekalipun berada di ruang sempit dan tertutup. Yang kedua adalah modeling. Salah satu metode mengatasi klaustrofobia adalah modeling, yaitu memberikan contoh kepada pasien bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri serta menghadapi rasa takut ketika sedang berada di situasi yang membuatnya trauma. Kemudian pasien akan diminta menirukan cara-cara tersebut. Yang ketiga, counter conditioning. Metode counter conditioning dilakukan dengan mengajarkan teknik relaksasi dan visualisasi kepada pasien. Pada metode ini, pasien akan diberikan rangsangan situasi yang membuatnya trauma. Di saat bersamaan, pasien diminta tetap berkonsentrasi dan melakukan teknik relaksasi yang sudah diajarkan. Keempat adalah cognitive behavioral therapy. Metode CBT bertujuan untuk mengubah pola pikir pasien dengan cara pasien dalam merespon situasi ketika berada di ruang sempit yang memicu rasa cemas berlebihan. Akhir-akhir ini metode terapi CBT lebih banyak dipilih. Yang kelima, penggunaan obat-obatan. Jika dibutuhkan, dokter akan memberikan anti-anxiety, anti kecemasan, hingga antidepresan yang digunakan untuk meredakan gejala cemas ketika pasien dalam situasi tertentu. Sahabat podcast M116, ketakutan berada di ruang sempit atau klaustrofobia sama juga dengan fobia-fobia lain. Intinya, ini masuk dalam kategori ketakutan yang berlebihan. Dan ketakutan yang berlebihan seringkali tidak rasional. Karena itu seringkali ketakutan yang diciptakan oleh pikiran dan perasaannya sendiri yang berangkat mungkin dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang kurang baik. Pada detik inilah kita melihat ada banyak ayat Alkitab. Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Bagaimana Petrus yang cemas dan takut ketika Tuhan perintahkan berjalan di atas air, dia jatuh. Bahkan di dalam kondisi yang real, berat jenis kita lebih berat daripada air. Tuhan saja bisa mengangkat kita. Apalagi kemudian yang sifatnya itu adalah halusinasi. Jangan cemas, jangan khawatir. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita. Dengan demikian sahabat podcast M116, biarlah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan meyakini janji Tuhan, janji yang sempurna. Penyertaannya adalah penyertaan yang luar biasa, akan menolong kita melewati berbagai macam fobia dalam hidup kita. Shalom, salam podcast M116.